Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sophia akan menjelaskan strategi inovasi pendidikan yang pada mata kuliah inovasi pendidikan. Nah, di sini strategi inovasi pendidikan terbagi dua. Yang pertama yaitu macam-macam strategi inovasi pendidikan, yang kedua yaitu strategi inovasi pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi inovasi pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan strategi inovasi pendidikan yaitu rancangan-rancangan pembaharuan atau sebuah ide gagasan untuk dapat mengaktivitaskan waktu dan membangkitkan semangat belajar siswa. Dan strategi inovasi pendidikan adalah rancangan-rancangan pembaharuan atau pendidikan yang bertujuan untuk agar dan supaya pendidikan atau pembelajaran itu dapat berlancar dengan maksimal mungkin. Dan adapun yang dimaksud dengan pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan yaitu untuk dapat memecahkan suatu masalah yang dihadapi seorang siswa dalam kelas tersebut. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan strategi inovasi pendidikan itu dapat disimpulkan bahwasanya strategi inovasi pendidikan perencanaan sebuah perumpamaan yang dituju. Nah, kenapa sangat penting inovasi pendidikan? Karena inovasi sebagai suatu perubahan yang baru dan berbeda dari hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan termasuk guru. Salah satu faktor yang ikut dalam meningkatkan efektivitas sosial yaitu dengan strategi inovasi pendidikan. Adapun macam-macam strategi inovasi pendidikan itu banyak macam halnya. Adapun menurut Syafaruddin, strategi inovasi pendidikan itu terbagi 4. Yang pertama desain, yang kedua kesadaran, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat yaitu perubahan. Adapun beberapa macam-macam strategi inovasi pendidikan, yang pertama yaitu strategi fasilitas. Dan adapun beberapa macam-macam strategi pendidikan, yang pertama yaitu strategi fasilitas. Adapun yang dimaksud dengan strategi fasilitas digunakan untuk memperbaharui suatu pendidikan. Misalnya suatu kurikulum yang dirancang untuk setiap tahunnya ada yang berubah-ubah. Misalnya yang dulunya KTSP diubah menjadi kurikulum K13 dan sekarang diubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di sini peran guru sangat aktif karena banyak digunakan ruang dan waktu serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Dan adapun strategi selanjutnya yaitu strategi edukatif. Pendidikan juga dipakai sebagai strategi untuk mempunyai tujuan perubahan sosial. Nah, di sini adapun macam-macam yang harus ditingkatkan dalam strategi sosial. Yang pertama yaitu strategi pendidikan dapat digunakan tepat dalam kondisi dan situasi. Sedangkan yang kedua yaitu strategi pendidikan dapat digunakan secara. Dan adapun strategi selanjutnya yaitu strategi edukatif. Pendidikan juga dipakai untuk merupakan sebuah perubahan sosial. Nah, yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini ialah guru harus aktif dan berperan dalam media sosial. Maksudnya, jika ketertinggalan dalam sebuah pembelajaran, maka guru tersebut cenderung tidak akan mengetahui sesuatu dan guru tersebut bisa disebut dengan lambat. Karena strategi edukatif merupakan strategi yang aktif melalui media sosial. Nah, strategi edukatif ini ialah di sini agar strategi dapat berlangsung secara efektif, maka strategi yang digunakan yaitu strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi yang tepat. Dan yang kedua yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program sebuah perubahan dan akan efektif. Adapun strategi selanjutnya yaitu strategi persuasif. Nah, di sini strategi persuasif ini ialah sebuah contoh atau untuk merayu seseorang. Jadi di sini guru harus pandai-pandai merayu agar guru berperan. Nah,
adapun strategi selanjutnya itu strategi persuasif. Program perubahan sosial dengan tujuan untuk membujuk. Artinya di sini guru harus pandai-pandai merayu atau membujuk seseorang dalam perubahan. Misalnya, supaya strategi ini dapat berlanjut, maka di sini yang sasaran yang pertama yaitu guru, karena tidak berpartisipasi dalam sebuah perubahan. Yang kedua, sasaran perubahan diajak untuk melakukan sebuah perubahan dengan memberikan contoh atau membuat sebuah alasan atau dorongan supaya guru tersebut mau mengikuti yang dimaksud dengan strategi persuasif. Inilah yang disebut dengan strategi persuasif atau dengan strategi bujukan. Strategi selanjutnya itu strategi paksaan. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi paksaan? Strategi paksaan ini ialah suatu program atau perencanaan pendidikan yang secara dipaksa. Nah, artinya di sini dengan cara memaksa guru untuk suatu perubahan pada level sosial, maka di sini guru dipaksa untuk meningkatkan sesuai dengan tingkat kemampuan guru tersebut. Strategi paksaan juga artinya yaitu sejauh mana perubahan paksaan untuk meningkatkan strategi guru. Jadi di sini dapat untuk memaksa guru ketergantungan pada tingkat level kekuatan paksaan, artinya sejauh mana perubahan paksaan terhadap guru dengan meningkatkan atau kemampuan guru pada tingkat-tingkat level tertentu. Dan adapun strategi selanjutnya itu strategi empiris. Strategi empiris adalah strategi ini adalah manusia mampu memakai akalnya akan bertindak dengan cara yang rasional. Jadi di sini adalah akal yang rasional itu ialah dengan cara beberapa cara yang harus dilakukan dengan benar-benar terjadi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh bertindak semau kita. Jadi kita harus mempertimbangkan dengan sesuai fakta yang terjadi. Adapun manfaat inovasi pendidikan yaitu yang pertama memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan serta ketangguhan. Yang ketiga itu dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Misalnya, karena di sini inovasi pendidikan adalah suatu pemecahan masalah atau ide-ide yang timbul pada saat apa yang kita pikirkan. Nah, di sini adapun kesimpulan dari seluruh penjelasan yang saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu pengertian strategi inovasi pendidikan yaitu sebuah ide atau gagasan yang dapat kita berikan secara mendalam, serta guru atau siswa dapat mengajar siswa dengan cara kumpulan dari seluruh yang saya jelaskan mengenai strategi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian strategi inovasi pendidikan, yaitu strategi digunakan untuk mengefektivitaskan waktu dan membantu siswa untuk memecahkan suatu masalah serta sebuah ide atau gagasan. Dan adapun macam-macam strategi inovasi pendidikan tadi, yang pertama yaitu strategi edukatif, strategi fasilitatif, strategi paksaan serta strategi normatif. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.